berkaitan dengan pertemuan di pagi siang ini. Pertama, saya juga ikut berbahagia atas kegiatan ini yang telah diselenggarakan dalam rangka kelanjutan atau tahapan tentang kegiatan calon guru penggerak. Yang kesempatan ini kita melaksanakan di ruang ini atas dasar bahwa di SD Satu Pedoman ada salah satu guru kita, yaitu Ibu Guru Sari Dewi Prastini SPD, yang telah ikut dalam rangka kegiatan CPG di tahap ke-7. Untuk itu, mari kita nanti bisa bersama-sama belajar untuk mengikuti kegiatan yang telah disusun dalam tahapan-tahapan CPG untuk tahun ini. Di antaranya adalah tahapan yang sudah dilalui, kegiatan di antaranya adalah kegiatan daring atau pembelajaran secara daring, kemudian loka karya yang sudah dilaksanakan di tingkat kabupaten, kemudian juga ada bimbingan oleh instruktur, dan kali ini mengadakan suatu kegiatan yang namanya diseminasi atau sejenis seminar yang dilaksanakan secara luring. Sehingga pada kesempatan ini mari kita bersama-sama bisa mengikuti dengan seksama agar kita dapat ilmu dari beliau dan kita dapat mengikuti atas yang diharapkan agar nanti berdampak pada kita semuanya, baik dari di SD Negeri 1 Pedoman terhadap para guru semuanya, serta pada anak didiknya, juga berimbas pada SD Negeri lain yang nantinya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan berkaitan dengan calon guru penggerak. Namun demikian, karena keterbatasan kami atau waktu yang diselenggarakan, sehingga nanti semoga dalam waktu yang saat atau dalam waktu sehari ini bisa mengikuti dengan bersama dan lancar, tidak ada halangan apapun. Tentunya kita berharap nanti bisa mendapat hikmah dan daya guna apa yang disampaikan nanti, istilahnya mendapat suatu pemahaman tentang penerapan budaya positif. Itu saja yang dapat saya sampaikan saat ini, dan nanti mungkin ada hal yang perlu kita sampaikan lagi. Mungkin ada waktu untuk menyampaikan kesan-kesan ataupun tentang penguatan terhadap kegiatan ini, semoga nanti bisa terlaksana sampai akhir kegiatan ini dengan baik. Dengan saja, banyak kekurangannya, mohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Ibu Sari Dewi Prastini SPD yang telah melalui tahapan-tahapan dengan berbagai kegiatan tentang mengikuti calon guru penggerak yang saya lihat banyak sekali jadwal kegiatannya. Kalau saya lihat atau saya hitung-hitung, itu sepertinya ada sekitar 306 jam pelajaran, sehingga hampir tiap hari dengan durasi sekitar 45 menit tiap pertemuan tentang daring, sehingga nantinya bisa mendapatkan suatu bukti kalau Ibu Sari nanti sudah mendapatkan suatu sertifikat dalam waktu 6 bulan, dan semoga nanti akan mendapat suatu hasil yang dimaksud. Tentunya harapannya adalah nanti menjadi calon guru penggerak yang mendapat kelulusan dan mendapat sertifikat. Itu saja yang telah saya sampaikan. Kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Meningkat ke acara berikutnya.
sesi penyampaian materi. Kepada Ibu Sari Dewi Prastiwi, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu semua, semuanya semangat. Semangat. Iya, semuanya harus tetap semangat ya. Walaupun cuacanya kadang redup, cuacanya kadang terang, tetapi hati kita selalu cerah ceria. Amin. Oke, terima kasih kepada Ibu Ari yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk berbagi pemahaman tentang penerapan budaya positif di sekolah. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 melaksanakan tugas pada modul 1.4 untuk melaksanakan aksi nyata tentang penerapan budaya positif ya. Tentunya di sini saya hanya masih memiliki sedikit sekali ilmu dan mungkin tidak pantas untuk memberikan banyak-banyak kata ya, karena saya yakin Bapak Ibu di sini semua hebat-hebat. Jadi di sini saya hanya berusaha untuk saling berbagi pemahaman, berbagi pengetahuan. Jadi kita di sini sharing ya Bapak Ibu, bukan saya ingin menggurui tapi kita sharing bersama-sama. Oke. Untuk saat ini saya sudah sampai modul 2.1 dan aksi nyata ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dari modul 1.4. Semoga nanti kita bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi pengetahuan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara dan Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan banyak sambutan kepada kita semua, dan di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti destinasi. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang selalu memberikan semangat dan support kepada saya. Tanpa Bapak Ibu semua mungkin saya tidak bisa mengikuti program guru penggerak. Semangatnya luar biasa. Oke, siap-siap ya. Saya akan menunjuk dengan mouse pointer saya. Oke. Merah. Iya, betul sekali. Bagaimana Bapak Ibu belum konsentrasi sebenarnya? Oke, kuncinya adalah sebutkan warnanya. Oke, Bapak Aryono mungkin masih mengantuk. Iya, kita harus konsentrasinya ya Bapak ya. Oke, 1, 2, 3. Hijau. Merah. Kuning. Hitam. Kuning. Iya. Hijau. Oke, lebih cepat dan lebih keras lagi ya Bapak Ibu. Iya, kita mulai. Oke, 1, 2, 3. Iya, ternyata Ibu belum konsentrasi dengan apa-apa ya Ibu. Maklum, Bapak Ibu jadinya belum konsentrasi ya. Oke, kita ulangi lagi ya, supaya tidak mengantuk. Kita Ungu. Kuning. Oke, masih ada yang belum konsentrasi ternyata. Kita tes lagi. Kuncinya adalah warna. Oke. Hijau. Ungu. Kuning. Hitam. Merah. Kuning. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Biru. Ungu. Hitam. Hijau. Merah. Kuning. Hijau. Hitam. Kuning. Merah. Hijau. Biru. Kuning. Hijau. Merah. Kuning. Biru. Hijau. Hitam. Hijau. Kuning. Hijau. Oke, beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ternyata sudah konsentrasi ya. Ini silakan, boleh dimulai. Iya, silakan Bapak Ibu. Ya, anggap saja ini adalah kepala kita.
yang berusaha menggenggam erat ya Bapak Ibu. Ada juga yang mau terbuka karena ada apa? Wah, iya. Itu berwujud sogokan atau bisa, ya itulah yang dinamakan. Nah, jadi siapa yang berhak membuka tangan kita? Orang lain atau kita sendiri? Iya betul, kita sendiri. Ibaratkan kita memegang ini saja, misalnya saya memegang mos, tapi ini mos kesayangan saya sejak saya TK misalnya. Nah, dan orang itu ingin membuka tangan saya supaya saya memberikan mos harganya 100 juta rupiah. Nah, tapi saya tidak mau. Nah, berarti di sini kuncinya adalah diri kita sendiri. Betul. Ini sesuai dengan teori kontrol bahwa untuk melaksanakan berbagai hal selalu ada kontrol, dan kontrol di sini adalah siapa? Diri kita sendiri. Betul ya. Jadi dari hal tersebut permainan tadi itu merefleksikan bahwa kita sendiri yang memegang kontrol tangan kita Bapak Ibu. Jadi orang lain apabila misalnya tadi Bapak diberi 1 juta tidak mau, nah itu adalah kontrol dari Bapak sendiri seperti itu. Nah, kita adalah kontrol, semuanya itu tergantung dengan diri kita sendiri. Positif antara lain materinya yaitu disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan posisi kontrol. Nah, jadi maksudnya tadi dengan adanya budaya positif di sekolah, jadi kita akan mewujudkan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana setiap anak memiliki kompetensi masing-masing. Nah, di sini diharapkan dengan adanya budaya positif itu anak-anak akan memiliki perilaku yang baik dari segi spiritual, sosial, keterampilan maupun pengetahuannya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini sudah tidak seperti biasanya yang kita menyamaratakan setiap anak untuk harus memiliki nilai yang baik. Ternyata tidak, setiap anak itu memiliki kemampuannya masing-masing. Video tentang 5 posisi kontrol tubuh. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dijelaskan oleh Brian Grossen dan contoh penerapannya. Video ini kita akan menyaksikan tentang perbedaan 5 posisi kontrol dulu adalah 1. Posisi pempupuk, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kalau tadi Bu, Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun. Oke, ini tadi adalah contoh posisi kontrol, yaitu apa Bapak Ibu? Penghukum. Nah, posisi kontrol penghukum ini apakah bagus untuk kita laksanakan? Tidak, betul sekali. Ini akan sangat menyakiti hati anak kita ya Bapak Ibu ya. Fungsi his. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bapak Ibu, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Oke, kalau tadi yang pertama adalah posisi kontrol penghukum, kalau yang kedua posisi merasa bersalah. Tadi bedanya apa Bapak Ibu yang dilakukan oleh Ibu tadi sebagai kontrol penghukum dan yang ini kontrol merasa bersalah? Apakah terlihat perbedaannya? Iya betul, pada nada bicaranya. Bagus apa tidak? Ya lebih ya, tetapi masih kurang ya Pak. Karena tadi di sini ibunya itu nyalahin anaknya. Kamu gimana sih kalau nanti ibu dimarahin bapak kepala sekolah gimana? Gitu. Jadi itu menyalahkan anaknya. Oke, selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu Sari Dewi Pratiwi telah memberikan waktu dan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Sari Dewi Pratiwi yang telah memperkenalkan tadi segitiga restitusi dan juga 5 posisi kontrol guru. Kemudian selanjutnya nanti akan coba saya praktekkan ya Bu, karena selama ini mungkin saya terlalu banyak untuk hukuman gitu. Jadi ini sangat menginspirasi sekali untuk saya menambah wawasan dan pengetahuan saya tentang budaya positif di sekolah. Nah, kemudian dengan cara membuat kesepakatan kelas ini mungkin nanti akan membuat anak-anak jauh lebih tertarik untuk melakukan perbuatan disiplin itu tadi. Kemudian ada sedikit yang mau saya tanyakan. Adakah di sini kesulitan Bu Sari Dewi yang dihadapi selama menerapkan budaya positif tersebut di sekolah? Ya, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Hendy. Iya, saya juga sangat terinspirasi sekali dengan Ibu Hendy ini. Saya sering sekali melihat konten-kontennya yang luar biasa di status WA, itu memberikan inovasi-inovasi pembelajaran yang luar biasa. Oke, ya terima kasih kepada Ibu Hendy. Di sini saya akan menjawabkan tentang kesulitan ya Bapak Ibu. Di sini kita dalam menjalankan
di mana yang pertama adalah dari segi manajemen waktu, ya. Itu berasal dari faktor internal maupun eksternal. Nah, kalau menurut saya malah manajemen waktu itu dari internal diri saya sendiri. Bagaimana saya mewujudkan budaya positif itu di sekolah. Nah, seperti ini ya, mungkin saya sedikit cerita karena kita sering kadang ada tugas meninggalkan anak-anak. Nah, itu adalah salah satu tantangan tersendiri. Jadi kita tidak bisa maksimal untuk selalu menuntun anak dalam budaya positif. Tapi dengan adanya pembiasaan budaya positif itu, nah ketika mohon maaf kita tidak bisa membersamai anak-anak hari itu, nah itu akan terpatri dengan sendirinya. Yaitulah fungsinya budaya positif. Anak tidak akan mengalami ketergantungan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Bapak Ibu semua. Walaupun cuaca di luar mendung, tapi insya Allah hati kita tetap ceria. Oke, perkenalkan saya Sari Dewi Prastiwi dari SD Negeri 1 Kedung Pomahan. Di sini saya ingin berkolaborasi untuk melakukan diseminasi berbagi pemahaman budaya positif di sekolah kita. Oke Bapak Ibu, demikian perkenalan dari saya. Monggo Bapak Ibu yang tindake saking arah Kuto Arjo menawi nias Kedung Pomahan, silakan boleh pinarak di SD Negeri 1 Kedung Pomahan. Ya, di sini saya hanya ingin berbagi pemahaman ya Bapak Ibu, karena saya sudah tahu Bapak Ibu di sini semua hebat-hebat, ilmunya, pengalamannya sudah jauh lebih banyak daripada saya. Ya, saya masih ibaratnya masih apa ya, sedikit sekali pengalamannya di bidang pendidikan. Oke, di sini saya akan mendefinisikan atau berbagi pemahaman budaya positif, yaitu antara lain tentang disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia. Oke. Tadi kita sudah next Bu Umi. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu, di mana dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ini bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak-anak. Iya, kalau dulu saya di waktu awal belajar itu anak bagaikan kertas putih ya Bapak Ibu. Ternyata dengan seiring perkembangan zaman dan seiring dengan berbagai pemahaman tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa anak ini terlahir seperti kertas yang samar-samar, di mana kita bertugas untuk memperbaiki tulisan itu supaya menjadi nampak terang. Iya, kalau dulu masih ada teori di sini kita yang menuliskan, kita mengukir. Ternyata tidak ya Bapak Ibu, bahwa anak itu sudah memiliki kemampuannya masing-masing. Misalnya si A itu anaknya di pelajaran mungkin dia tidak begitu pandai ya Bapak Ibu, tapi ternyata dia memiliki keterampilan yang baik. Ternyata anak tersebut pintar mengaji. Nah, di sini kita tidak bisa memaksakan seorang itu harus pandai, memiliki nilai yang harus 100, tapi di sini kita menuntunnya, keterampilannya mengaji ya, mari kita tuntun supaya anak itu bisa memaksimalkan kompetensi yang dimilikinya. Iya, tadi sudah belajar tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara.
Ya, diibaratkan guru itu sebagai seorang apa Bapak Ibu? Seorang petani. Ya, di sini kita sebagai seorang petani di mana kita menanamkan benih-benih padi supaya padi itu bisa tumbuh subur. Nah, kalau kita sebagai petani, kemudian kalau murid diibaratkan sebagai apa di sini Bapak Ibu? Iya, betul sekali, benih padi. Ya, kalau kita tidak bisa merawat benih-benih padi itu dengan baik, tidak memberikan pupuk yang baik, kemudian tidak memberikan pengairan yang baik, maka padi itu tidak dapat tumbuh dengan baik ya Bapak Ibu. Nah, berarti di sini sekolah diibaratkan sebagai apa Bapak Ibu? Iya, betul sekali, sawah. Iya. Jadi di sini diibaratkan bagaimana kita menanam benih-benih padi itu di sawah agar bisa anak-anak agar bisa tumbuh menjadi maksimal kompetensinya. Oke, next Ibu. Oke, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengadakan ice breaking ya. Nah, kalau saya mengatakan guru hebat, Bapak Ibu jawab oke, gitu ya. Nah, guru hebat, oke. Ya. Kemudian saya hebat, yes, 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 gitu ya. Oke, guru hebat, oke. Saya hebat, yes, yes, yes. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu Bapak Ibu hebat semuanya. Iya, di sini supaya Bapak Ibu tidak mengantuk ya, saya sebenarnya juga mengantuk sekali. Di sini saya akan memberikan sebuah permainan. Nah, kuncinya adalah sebutkan warnanya. Oke, kuncinya apa Bapak Ibu? Sebutkan warnanya. Oke, saya cek dulu ya. Jadi ketika saya mengarahkan kursor ini, silakan Bapak Ibu untuk menyebutkan warnanya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, nah, oke, 1, 2, 3. Hitam. Oke. Merah. Merah. Biru. Biru. Ungu. Hitam. Merah. Hijau. Kuning. Hijau. Kuning. Oke, sekarang lebih cepat ya dan lebih lantang. Oke, 1, 2, 3. Ungu. Hijau. Kuning. Hitam. Biru. Kuning. Biru. Hijau. Biru. Merah. Hitam. Kuning. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semua. Ternyata tadi sudah dengan Ibu Umi sudah konsentrasi, ternyata masih konsentrasi ya sampai sekarang, luar biasa. Karena tidak semuanya bisa benar menyebutkannya. Oke, next. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pemahaman tentang budaya positif. Iya, apa itu yang dimaksud budaya positif? Jadi, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan pendidikan yang sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantoro. Di sini ada Bapak Ibu yang mengetahui apa saja itu profil pelajar Pancasila? Oh, belum. Iya, silakan. Mungkin ada yang sudah tahu. Iya, siapa? Iya, boleh searching. Ya, apakah ada yang tahu? Ya, apa saja Ibu? Kebinekaan yang global. Iya, berkebinekaan global. Bernalar kritis. Takwa. Ya, betul sekali, gotong royong. Kemudian ada apa lagi? Ya, tadi beriman dan bertakwa. Iya, betul sekali. Kemudian ada apa lagi ya? Kreatif. Ya, bagus sekali. Jadi di sini kita berusaha mewujudkan anak yang memiliki profil pelajar Pancasila tanpa adanya paksaan, tanpa adanya ancaman, tanpa adanya hukuman. Jadi di sini kita berusaha membuat anak agar memiliki nilai-nilai tersebut dengan menginterpretasikan
Tidak, tapi biarkan anak itu akan melakukan kreativitas dengan sendirinya. Oke. Tadi sudah ya Bapak Ibu budaya positif yang akan kita pelajari, antara lain disiplin positif, teori motivasi, teori hukuman, penghargaan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Oke. Awalnya saya juga sedikit bingung ya apa itu budaya positif. Ternyata budaya positif itu memiliki makna yang sangat luas ya. Di sini kita sebagai seorang pemimpin, berusaha menggerakkan dan memotivasi, menggerakkan dan memaksa. Beda apa tidak Bapak Ibu? Beda. Ya, di sini kita menggerakkan melalui sebuah kesepakatan sehingga tercipta budaya positif. Nah, jadi di sini perlu kerjasama antara guru dan siswa, tidak hanya guru saja atau siswa saja, tetapi kolaborasi antara keduanya. Oke, next. Nah, di sini sudah ya disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ini sesuai dengan tadi adanya teori kontrol dari William. Nah, ini menyatakan bahwa semua itu terjadi di dalam kehidupan sehari-hari karena adanya perubahan paradigma. Nah, jadi adanya nilai-nilai itu enggak melalui paksaan, melalui ancaman, tapi karena kita berusaha mengubah paradigma yang awalnya itu kita mengatakan kamu harus, tapi kalau sekarang kita bersama saling sepakat. Nah, jadi ada perubahan paradigmanya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan permainan cobalah buka. Nah, permainan ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari siang ini ya Bapak Ibu. Oke, dalam permainan ini harus berpasangan ya. Jadi yang satu, ya oke, yang sebelah sini saya beri tugas untuk sebagai pemain cobalah buka, dan yang barisan sini sebagai barisan penggoda ya atau pemaksa gitu ya. Kemudian sama ya yang baris sini nanti tangannya menggenggam, yang sebelah sini untuk membuka. Oke? Perannya adalah untuk barisan A dan B di sini tugasnya silakan Bapak Ibu untuk membayangkan Bapak Ibu memiliki suatu benda yang sangat berharga dan itu ada di kepalan tangan kita. Oke. Ya, jadi bayangkan kita punya benda yang sangat berharga dan kita kepal di tangan kita. Kemudian tugas untuk yang B dan D adalah untuk menggoda atau apapun caranya. Silahkan lakukan agar yang A atau B ini mau membuka tangannya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, tugasnya sudah ya. Oke, silahkan apapun caranya boleh dilakukan. Ya, di sini saya memberikan kebebasan. Silahkan bayangkan memiliki benda yang sangat berharga. 1, 2, 3. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan boleh mendekat. Iya, itu silahkan boleh digoda Bapak Ibu. Iya. Iya, gimana? Sudah terbuka. Oke. Iya. Oh, mau membuka. Oh, dikasih HP. Oke. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Iya. Sekarang saya ingin bertanya, di sini tadi apakah ada yang tangannya berusaha mengepal sampai akhir? Ada? Iya, coba tunjuk tangan. Iya, yang tangannya mengepalkan sampai akhir ada tidak? Ada, coba tunjuk tangan. Oke, luar biasa Bapak, tepuk tangan. Kemudian tadi siapa yang berusaha untuk membuka tangannya? Oh iya, ternyata Bapak tergoda ya Bapak. Iya, Bapak tadi juga membuka tangannya. Iya.
mengepalkan tangan kita itu adalah hak kita masing-masing. Nah, dari permainan tersebut, maka di sini tadi ada yang membuka, ada yang tetap mengepal. Tadi Bapak mau membuka karena apa, Kak? Kenapa, Kak? Karena mau dikasih uang. Kalau Bapak karena ingin apa, Pak? Kasih HP tadi. Oh, dikasih HP. Oke. Kemudian Ibu tadi terbuka atau masih mengepal, Ibu? Oh, tertutup, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu. Iya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dari permainan ini memberikan refleksi pada kita bahwa di sini next, oke? Siapa yang memegang kontrol untuk membuka atau menutupnya? Iya, betul, kita sendiri. Nah, jadi misalkan Bapak tadi tetap seperti ini, mau dikasih duit 100 juta, tetap tidak mau. Nah, itu adalah hak Bapak itu sendiri mau membuka atau menutup. Karena ini mencerminkan permainan tersebut bahwa yang memegang kontrol diri kita adalah kita sendiri. Ya, jadi seperti itu. Anak memiliki kontrol, guru juga tadi memiliki posisi kontrol seperti itu. Kalau bukan kita siapa lagi ya Bapak Ibu. Nah, jadi semua itu tergantung dengan kita masing-masing. Karena kita memiliki tadi kebutuhannya yang berbeda, motivasinya berbeda. Kalau beliau, wah ini ada HPB yang itu ya, ada yang lebih besar ya Bapak. Jadi untuk kebutuhannya ini HP lebih besar. Kalau Bapak ini itu ya Pak, karena ingin menabung lebih banyak ya, seperti itu. Jadi semuanya memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, disinilah nanti kita akan belajar tentang juga kebutuhan dasar manusia. Mengapa anak melakukan berbagai hal itu? Karena ada alasannya masing-masing. Nah, dari kontrol teori ini ada seorang pendidik dan psikiater yaitu Dr. William Glasser. Ini menyebutkan bahwa di kemudian hari berkembang akan dinamakan choice theory, yaitu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, jadi kita di sini akan memahami kontrol itu apa. Oke, next. Nah, tadi sudah ya tentang belajar kontrol. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa itu disiplin positif. Nah, disiplin positif ini Bapak Ibu maksudnya apa Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu, apa yang terbenak dalam diri Bapak Ibu tentang kalau mendengar kata disiplin? Mungkin Bapak yang pojok kalau mendengar kata disiplin, mungkin apa yang ada di pikiran Bapak? Disiplin adalah taat secara aturan, misalnya kita mendengar suatu rasanya sangat tegas sekali, sangat nggak nyaman namanya disiplin. Harus continue terus. Iya. Jadi kalau mendengar kata disiplin itu harus taat sama aturan gitu ya Pak ya. Kalau mungkin dari Bapak Supri, kalau mendengar kata disiplin, sebenarnya hampir sama. Nah, disiplin kelihatannya apa? Lebih tegas. oke. Lebih tegas. Iya. Jadi dari dua pendapat tadi mengatakan kalau disiplin itu ternyata harus taat aturan, harus tegas ya Bapak. Berarti kalau tidak tegas nanti anak tidak disiplin ya Bapak. Iya seperti itu. Itu memang sebuah berbagai macam pikiran bahwa kalau mendengar kata disiplin biasanya kita mengetahui anak harus tertib, harus taat aturan, gurunya harus tegas. Bahkan kalau indisiplin kadang kita memberikan hukuman pada anak. Iya, biar anak takut. Nah, ternyata apa Bapak Ibu? Semuanya itu adalah sebuah pemikiran yang sungguh berbeda dengan makna disiplin positif. Iya. Jadi di sini maksudnya ada disiplin positif ini untuk mewujudkan murid yang merdeka, yang memiliki disiplin diri. Jadi berbeda di sini. Nah, di sini disiplin positif ini Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pemikiran Den dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan
menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari kata disiplin, artinya belajar. Beda nggak belajar sama taat sama aturan? Beda kan? Iya. Jadi kita setelah menelusuri lebih dalam, ternyata disiplin itu adalah kata belajar. Nah, di sini sebuah kata disiplin tidak akan bermakna kalau tidak ada ditambahkan kata positif. Jadi disiplin positif di sini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tadi, di sini berusaha untuk menumbuhkan kesadaran, ya, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak tanpa paksaan, tanpa apalagi Bapak Ibu, tanpa sogokan itu juga tidak bagus, tanpa hukuman dan tanpa intimidasi. Jadi biarkan anak itu memiliki kesadaran sendiri. Ya, jadi di sini kita sama-sama belajar deh. Nah, sekarang dalam budaya kita itu tadi disiplin itu berkaitan dengan seseorang itu harus melakukan sesuatu dan membuat anak itu tidak nyaman. Tapi seiringnya perkembangan, bahwa di sini disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran tanpa kata apa? Paksaan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Iya, saya sendiri juga masih jauh dari kata sempurna. Saya sering melakukan ya ancaman, awas lho kowe nek ra gatekke bapak ibu, iku bijimu tak kayak endok dadah. Nah, diancam biar dia manut kalau pembelajaran. Berarti itu bagus apa tidak Bapak Ibu? Tidak, kita sama-sama belajar deh Bapak Ibu. Oke, next. Nah, jadi kata disiplin tanpa ada tambahan kata positif di dalamnya sesungguhnya merupakan identitas yang bisa menyebabkan identitas itu gagal. Nah, disiplin yang bermakna positif itu ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Sedangkan identitas yang gagal itu adalah tadi apa? Ada hukuman. Iya, kita akan mempelajari lebih lanjut. Oke, di sini kita belajar tentang teori hukuman, penghargaan, kemudian ada restitusi. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Hukuman sama penghargaan bagus mana, Ibu? Hukuman dan penghargaan bagus mana? Penghargaan, siapa yang menjawab hukuman? Ada? Iya, ternyata semua sepakat penghargaan ya? Iya. Di sini ada yang pernah memberikan penghargaan, misalnya apa Bapak Ibu? Yaitu ya, termasuknya ada rankingan, itu adalah penghargaan. Terus ada lagi nanti dikasih hadiah. Nah, berarti penghargaan lebih bagus apa kurang dari hukuman? Lebih bagus atau tidak? Iya, lebih bagus ya. Oke, kita belajar bersama-sama. Nah, ternyata oke. Sebelumnya kita belajar dulu tentang adanya motif. Sebelum kita mempelajari tadi hukuman sama penghargaan, kita belajar dulu tentang motivasi. Nah, motivasi ini jadi merupakan suatu yang dorongan yang timbul dari diri seseorang secara tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu, bisa sadar atau tidak sadar. Nah, jadi motivasi ini ada eksternal, berarti motivasi yang dari mana kalau eksternal? Luar. Kalau internal? Dari dalam diri kita sendiri. Ya, jadi motivasi manusia anak melakukan berbagai hal itu karena ada motivasinya. Nah, motivasi ini bisa berwujud untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku nggak mau dihukum aja, aku tak antem misalnya seperti itu. Kemudian motivasi untuk mendapatkan imbalan. Oh, nek aku mau anteng, aku mesti diparingi bintang sama bapak ibu guru. Nah, itu adalah contoh motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Artinya gini, oh jadi kalau saya jadi anak yang baik, nanti besok saya gede pasti jadi orang yang sukses ya Bu. Iya.
kita luruskan bahwa motivasi itu bukan karena anak takut dihukum, bukan karena biar anaknya dikasih imbalan dari bapak ibu guru. Nah, tapi berusaha untuk menghormati dirinya sendiri. Dia besok ini mau jadi apa? Nah, itulah yang dimaksud dengan adanya tujuan disiplin positif. Oke, selanjutnya tadi sudah ya, yang motivasi yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Yang bagus 1, 2, atau 3 Bapak Ibu? Nah, kalau pertama biar nggak takut dihukum, bagus apa tidak? Iya, kurang bagus. Berarti memang anak itu iya ya, memang lebih bagus ya anak itu takut. Nah, terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Tapi antara 1, 2, 3 yang paling bagus yang mana Bapak Ibu motivasinya? Iya, betul sekali Bapak, nomor 3, agar mereka menghargai dirinya sendiri. Dia mau besok kalau gede mau jadi apa, itu sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. Oke. Nah, sekarang kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu, setiap anak melakukan berbagai hal, melakukan kesalahan, bahkan itu karena ada alasannya, yaitu pada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan survival, yang kedua kebutuhan love and belonging. Nah, kalau love itu berarti kebutuhan akan apa Bapak Ibu? Cinta, betul sekali, kasih sayang. Nah, kalau survival itu yang bersifat itu ya, bersifat fisiologis, agar bertahan hidup, makan, istirahat, tempat tinggal, itu adalah kebutuhan survival. Yang ketiga adalah kebutuhan power atau ingin dianggap berharga. Yang keempat freedom atau kebebasan. Yang kelima fun atau kesenangan. Jadi misalnya anak-anak di kelas kita itu ada yang berperilaku berbeda. Misalnya dia di kelas gurunya menerangkan, dia jalan ke sana kemari atau berbuat semaunya sendiri, itu karena ada alasannya Bapak Ibu. Kita bisa melihat kebutuhan dasar manusia. Iya. Misalnya yang pertama, kalau dari segi survival atau fisiologis yang berhubungan dengan bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah makan, misalnya di kelasnya kotor, dia tidak nyaman. Nah, maka dia akan jalan-jalan. Itu contohnya kebutuhan survival. Atau dia ingin sekali ke kantin karena dia lapar. Nah, itu ternyata alasannya berbeda-beda. Yang kedua adalah love atau kasih sayang. Nah, biasanya anak-anak yang kurang perhatian, kurang kasih sayang, itu kan berbeda ya Bapak Ibu perilakunya. Jadi caper kalau kita lihat biasanya mau jalan ke sana ke sini. Nah, jadi di sini tugas kita sebagai guru untuk memenuhi kebutuhannya. Oh, ternyata dia kurang kasih sayang. Ya baiklah, kita harus memberi kasih sayang yang lebih biar dia perilakunya berubah. Kemudian power, ingin dianggap berharga. Biasanya bocahnya itu sok-sokan, main kelas ini loh, saya yang paling bagus, saya yang paling menguasai kelas. Nah, itu di sini kita harus memahami bahwa memang anak itu memiliki kebutuhan ini power, atau dia ingin dianggap berharga, dia kompeten dan ingin dihormati. Nah, kalau misalnya selama dia belum dihormati, misalnya gurunya belum memberikan sanjungan, dia akan tetap seperti itu terus. Nah, kemudian ada kebebasan. Nah, anak yang ingin memiliki kebebasan itu biasanya dia sering bergerak-gerak sana kemari. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Misalnya anaknya jalan-jalan terus, kurang kebutuhan kesenangan apa? Berarti dari faktor bapak ibu guru menyampaikan pembelajarannya kurang menyenangkan, itu juga bisa. Nah, dari sini kita bisa memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, tadi sudah belajar ya tentang apa itu ada hukuman, ada penghargaan. Nah, sekarang kita belajar dulu tentang hukuman dan konsekuensi. Saya akan membacakan soal, Bapak Ibu nanti menjadi
jawabnya itu hukuman atau konsekuensi. Oke, ya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya bagus. Nomor 2, murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan topi. Hukuman, betul. Nomor 3, menggantikan kertas tugas teman yang tadi telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Berarti di sini hukuman dan konsekuensi bagus mana Bapak Ibu? Konsekuensi, betul sekali. Jadi hukuman itu mewujudkan merupakan disiplin yang mewujudkan identitas gagal. Kalau konsekuensi adalah salah satu contoh disiplin yang menyebabkan identitas sukses. Nah, sekarang kita belajar, tadi sudah ada hukuman dan penghargaan. Hukuman sama penghargaan tadi bagus mana? Penghargaan. Oke, kita pelajari bersama. Ya. Hukuman yaitu mengakibatkan tidak nyaman pada murid, kemudian murid juga akan menyembunyikan kesalahannya dan murid akan merasa rendah diri kalau itu dihukum. Sedangkan penghargaan itu dapat merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghakimi sistem ranking, dan merampas hak diri sendiri. Berarti kalau dari hal ini hukuman sama penghargaan bagus mana? Iya, coba kita lihat dari ciri-cirinya. Hukuman itu menyakitkan. Nah, jadi dari kata-kata maupun perbuatan itu menyakitkan anak. Kalau penghargaan itu saya contohkan merusak hubungan, misalnya si A itu di kelas dipuji-puji, diberi hadiah karena dia bagus. Nah, sedangkan yang tidak bisa misalnya tidak sepintar si A, hatinya akan merasa sakit tidak? Akan merasa iri tidak? Pasti misalnya dulu kita bayangkan kita kecil, teman kita diberi hadiah karena dia pintar disanjung-sanjung, sedangkan kita tidak bisa melakukannya, sakit tidak hati kita? Waktu kecil mungkin kita merasakan, atau tidak usah jauh-jauh dengan kakak adik kita masih bayi disayang-sayang, disanjung-sanjung karena pintar, bahasa kakaknya karena sudah gede tidak dapat apa-apa, mungkin hati kita merasa iri tidak? Iya, itu merusak hubungan. Nah, jadi hukuman dan penghargaan keduanya itu bisa menyebabkan identitas gagal Bapak Ibu. Nah, coba kita nah, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, di mana dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, kemudian adanya dorongan eksternal, ketergantungan dalam pemberian penghargaan. Jadi kenapa penghargaan itu sama dengan hukuman, juga menyebabkan identitas gagal? Ya itu tadi, kalau kita memberikan penghargaan, misalnya saja kalau kamu berbuat baik, ibu guru beri bintang. Besok kalau dia dikasih bintang, anak itu akan terus berbuat baik terus apa tidak? Bisa saja tidak ya. Ada kemungkinan anak tersebut tidak akan melakukan hal yang baik kalau dia tidak ada imbalannya gitu. Jadi maksudnya tadi seperti itu, bahwa kalau kita memberikan penghargaan, nanti selain teman yang merasa sakit hati, si anak tersebut juga akan mengalami ketergantungan. Sesuk dibayar dia guru, aku tak sing anteng. Nah, seperti itu. Itu bisa menyebabkan karena adanya ketergantungan, juga bisa merusak hubungan pertemanan karena merasa iri yang lain tidak diberi penghargaan. Nah, oleh karena itu yang bisa mengubah disiplin positif menjadi identitas sukses yaitu adanya konsekuensi dan restitusi. Nah, sudah bisa ya kalau konsekuensi itu memang jangka pendek, kemudian harus ada monitoring atau berkelanjutan, kemudian murid mematuhi peraturan dan kadang dia harus hilang waktu untuk merenungi kesalahannya. Kadang dia merenung dulu baru dilakukan. Nah, misalnya tadi
nggak sengaja ngilangin pensil tempatnya, kadang nunggu dulu. Duh, aku butuh piye, aku ngerti sanu aku diseneni sanu apa, tapi tidak langsung. Nah, konsekuensinya kalau tadi menghilangkan berarti dia harus mengembalikan pensil yang telah dihilangkan. Nah, kalau yang kedua yang menyebabkan identitas sukses adalah restitusi. Ya, tadi sudah belajar restitusi ya Bapak Ibu. Jadi di sini anak tidak hanya jadi dalam restitusi ini guru itu bisa menanyakan apa sih faktor apa yang menyebabkan anak tersebut melakukan kesalahan. Selain menanyakan itu, yang kedua menanyakan keyakinan. Nah, kalau kamu tadi misalnya tidak berangkat sekolah tepat waktu, berarti kesepakatan apa yang kamu langgar? Nah, atau dia membuang sampah sembarangan, kesepakatan apa yang kamu langgar tadi? Nah, jadi dikembalikan ke anak itu sendiri. Selain itu, dengan restitusi itu ada solusi ya. Solusinya bukan dari guru, tapi kita tanya ke anak solusi apa yang anak tawarkan. Misalnya berangkat terlambat. Jadi kalau restitusi kita bukan bilang kamu besok bangunnya jam pagi ya nak. Nah, tidak, tapi kita bertanya pada anak tersebut. Nah, besok biar kamu tidak terlambat, apa yang kamu lakukan gitu. Jadi kita tidak menyuruh anak A, B, C, D, tapi biarkan anak berpikir dan menawarkan solusinya. Oke, nah di sini ada contohnya antara kasus siswa sering tidak mengerjakan PR Bapak Ibu. Nah, kalau hukuman, orang menghukum siswa untuk hormat bendera, negara PR disuruh hormat bendera 10 menit, itu adalah contoh dari hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan misalnya 2 kali lipat. Nah, itu adalah konsekuensi karena adanya kesepakatan. Ya wes, karena kamu tadi nggak garap, nanti istirahat kamu itu ya tidak usah istirahat dulu, tapi kamu mengerjakan PR ya sebagai gantinya. Nah, kalau yang restitusi yaitu guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi, nah kalau kamu tidak mengerjakan PR, berarti keyakinan kelas atau kesepakatan kelas apa nak yang tidak kamu lakukan? Nah, tidak disiplin ibu guru. Iya, betul sekali. Tapi di sini juga kita menanyakan pada anak supaya anak tersebut memberikan solusinya. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan PR, kemudian apa yang akan kamu lakukan biar besok kamu selalu mengerjakan PR? Ditanyakan pada anak, saya besok pulang sekolah langsung garap PR deh Bu. Iya, baik. Jadi bukan kita yang langsung memberikan solusi, tapi biarkan anak menawarkan solusinya. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah sampai hukuman konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini saya ada sebuah permainan lagi, Bapak Ibu. Ya. Bentar ya. Oke, saya cari dulu. Oke, ice breaking. Nah, di sini ada kata-kata yang ada di dalam kotak ini. Oke. Yang di dalam kotak ini, coba Bapak Ibu cari kata-kata yang berbeda. Ada yang ketemu? Iya. Siapa yang belum ketemu? Tes konsentrasi semakin siang. Ya, ada Pak? Kata apa? Iya, betul sekali. Capat, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ternyata walaupun kita sudah tidak 17 tahun, tapi alhamdulillah masih konsentrasi dan penglihatannya masih bagus ya Bapak Ibu. Nah, sekarang di sini tidak ada. Saya ingin memberikan sebuah pertanyaan, dijawab dengan cepat dan lantang. Oke. Ya. HWS berwarna putih. Awan berwarna putih. Awan berwarna ya, ulangi ya. Oke. HWS berwarna putih. Lawang hitam putih. Kemudian awan berwarna putih.
Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan di siang hari ini. Dari saya, mohon maaf atas banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.